Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tindak pidana dalam KUHP, yang mana kita akan membahas ada 3 tindak pidana ya. Ini saya klasifikasikan menjadi 3 tindak pidana. Yang pertama, kita akan belajar tentang tindak pidana karena kelalaian menyebabkan orang mati atau luka. Nah, ini ada di pasal 359 dan pasal 360 KUHP. Oke, kita langsung aja ya. Nah, perbedaannya kedua pasal ini apa sih? Kita lihat kalau dari segi kesalahannya sama. Barang siapa karena salahnya, dari salahnya ini, salah yang dimaksud adalah karena ketidakhati-hatian ya. Karena kurang hati, karena kelalaian. Nah, kemudian akibatnya apa? Kalau pasal 359 akibatnya menyebabkan matinya orang. Tapi kalau untuk pasal 360 menyebabkan orang luka berat. Itu yang ayat pertama. Kemudian yang ayat kedua, luka sehingga orang menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara. Nah, kita balik dulu ke pasal 359. Jadi kalau di pasal 359 sebenarnya sih matinya orang di sini tuh tidak dimaksud sama sekali sama si terdakwa. Nah, tapi kematian itu hanya merupakan akibat dari ketidakhati-hatiannya, dari kelalaiannya. Misalnya, ada seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang. Nah, sehingga kemudian menabrak orang sampai orang itu mati. Nah, ini kan bukan karena dia memang sengaja menabrak dan ingin membuat orang itu hilang nyawa, kan tidak. Tetapi karena memang dia tidak hati-hati sehingga akhirnya menyebabkan matinya orang. Nah, beda ya. Ini dengan pasal 338. Kalau 338 kan memang ada maksud dan kehendaknya si pelaku untuk menghilangkan nyawa. Tapi kalau di 359 ini tidak ada. Nah, tetapi karena ketidakhati-hatiannya, karena kelalaiannya, kemudian menyebabkan matinya orang. Gitu. Oke, nah kalau 360 ini, ya teman-teman bisa cek di pasal berapa itu ya? Pasal 90 ya, yang tentang luka berat dan sebagainya. Nah, silahkan dicek nanti ya, yang dimaksud dengan luka berat itu apa sih? Nah, teman-teman juga udah pernah belajar penganiayaan kan? Di penganiayaan juga ada yang kemudian menyebutkan luka berat, dan kita kan kalau luka berat melihatnya di buku 1 KUHP itu bagaimana sih pasal 90 mendefinisikan luka berat gitu. Oke, kita lanjut ke tindak pidana berikutnya. Yang kedua kita bahas tindak pidana mengenai pemerasan dan pengancaman. Nah, ini ada di pasal 368 dan 369 KUHP. Wih, cek perbedaannya apa. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari kesalahan dan akibatnya sama ya. Kesalahannya yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Nah, akibatnya agar seseorang itu memberikan barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan orang lain, atau membuat hutang atau biar menghapus piutang. Nah, tetapi di sini yang membedakan adalah perbuatannya. Perbuatannya ternyata kalau yang 368 itu memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Beda dengan 369 yang memaksanya itu dengan ancaman tetapi akan menista dengan lisan atau tulisan. Atau akan membuka rahasianya si korban. Nah, kalau teman-teman cek lebih lanjut di pasal 369 yang ayat 2 ini, 369 ayat 2 mengatakan kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu. Nah, jadi bedanya kalau 369 ternyata delik aduan ya. Beda dengan 368 yang delik biasa. Oke, kita lanjut ya ke tindak pidana yang ketiga. Ini lumayan banyak nih pembeda-pembedanya ya. Tindak pidana mengenai pencurian ini ada pasal 362 sampai pasal 367. Oke, kita langsung cek perbedaannya apa aja sih di sini. Sebentar. Oke, kita lanjut ke pasal 362 dulu. Pasal pencurian biasa. Nah, perbuatannya adalah mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagiannya dari barang itu tadi, itu adalah kepunyaan orang lain.
Nah, kalau dilihat dari kesalahannya, ternyata dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak. Nah, sekarang kita lihat dulu yang dimaksud dengan mengambil ini apa. Ternyata mengambil itu ya untuk dikuasai barang itu. Jadi maksudnya, waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut itu belum ada di kekuasaannya. Nah, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada di tangannya, itu berbeda lagi. Itu nanti kita belajar di penggelapan, pasal 372. Nah, jadi kita melihatnya, kalau misalnya pengambilan barang itu sudah bisa dikatakan selesai melakukan pencurian, nah itu apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Misalnya nih, saya melihat, oh ada HP-nya siapa ya? Ada HP-nya si Budi. Nah, kok HP-nya kayaknya bagus ya? Nah, saya ambil dari atas meja itu HP-nya. Set. Nah, kemudian saya bawa pulang. Nah, itu kan sudah berpindah tempat. Nah, itu sudah dikatakan pencurian telah selesai dilakukan. Karena saya pun juga memiliki maksud. Ada maksud dari saya untuk memiliki barang itu. Ada maksud dari saya untuk memiliki barang itu. Dan barang itu saya ambil. Sudah berpindah tempat dari atas meja tadi, saya bawa ke rumah saya. Nah, itu kemudian bisa kita katakan perbuatan pencurian telah selesai. Memenuhi, mengambilnya dapat, kesalahannya juga dapat. Karena saya ingin memiliki barang itu. Karena kok bagus ya HP-nya si Budi. Nah, seperti itu. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya ternyata orang baru megang aja nih. Baru megang HP-nya. Nah, belum yang sampai memindahkan barang itu ke kekuasaannya. Jadi belum sampai dia pindahkan ke ke dalam kekuasaannya gitu. Nah, maka orang itu nggak bisa dikatakan mencuri, tetapi dia baru mencoba untuk mencuri. Kan baru megang doang, barangnya belum pindah tempat, belum jadi di kekuasaannya. Nah, itu beda lagi, itu baru mencoba mencuri. Nah, kalau yang saya lakukan tadi, yang dengan HP-nya Budi, nah itu udah dikatakan selesai pencuriannya. Nah, itu bisa saya kena 362 itu. Nah, itu ya. Terus sekarang kita lihat ke pasal berikutnya, 363. Pencurian dengan pemberatan. Nah, jadi 363 ini dikatakan pemberatan karena dia perbuatannya adalah perbuatan pencurian biasa seperti 362, tetapi disertai salah satu keadaan. Nah, disertai salah satu keadaan apa aja? Nah, itu teman-teman bisa cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mencuri hewan. Nah, hewan yang dimaksud ini emang hewan apa sih, Bu? Teman-teman bisa cek di pasal 101 ya. Yang dimaksud dengan hewan ini ada di pasal 101. Sebentar, saya bacakan. Jadi hewan di sini adalah bentar. Semua macam binatang yang memamah biak. Memamah biak itu berarti seperti kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Kemudian binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan juga babi. Nah, berarti kayak anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan termasuk hewan yang dirumuskan di 101 KUHP. Ya, tuh. Nah, karena anjing, ayam, bebek, angsa itu tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Jelas lah. Oke, lanjut. Nah, pencurian hewan ini kalau di KUHP yang dengan penjelasannya dari R. Susilo memang mengatakan bahwa pencurian hewan dianggap berat itu ya karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting. Gitu. Oke, ya. Itu untuk yang hewan. Kemudian yang kedua, saat terjadi malapetaka seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Lah kok ada orang malah memanfaatkan aksi pencurian. Saat banjir kan orang pasti bingung, rumahnya kerendam dan sebagainya, kemasukan air dan sebagainya. Lah kok di saat seperti itu malah kemudian melakukan pencurian. Nah, ini bisa juga menjadi masuk ke pencurian dengan pemberatan. Nah, kemudian yang ketiga, dilakukan di malam hari dan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Nah, kemudian yang keempat, dilakukan 2 orang atau lebih bersama-sama. Ini bisa juga menjadi pemberat.
Kemudian yang kelima dengan cara membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu, perintah palsu, memakai jabatan palsu. Nah, itu bisa juga kemudian menjadi pemberatan. Oke, kita lanjut ke yang ringan sekarang, pasal 364. Kalau pencurian ringan ini sebenarnya sama juga seperti 362, tetapi, benar-benar, pencurian ringan ini pencurian biasa, 362, kemudian pencurian dengan pemberatan 363, yang nomor 4 dan 5, ya, yang nomor 4 dan 5 ini. Nah, asalkan, nah ini ada syaratnya, asalkan, kenapa dia disebut dengan pencurian ringan? Nah, yang pertama, tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Yang kedua, harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Nah, tapi kan KUHP kita masih memang lama ya, belum masih proses dirancangkan undang-undang yang akan disahkan nanti. Tetapi 250 ini kemudian berdasarkan, saya lupa kalau peraturan Mahkamah Agung apa surat edaran Mahkamah Agung atau apa ya, saya lupa, itu memang menjadi dilipatkan Rp1.000. Ya, jadi kalau dilipatkan Rp1.000 ya kira-kira berarti 250.000 ya. Nah, jadi kalau misalnya harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000. Nanti teman-teman silahkan cek, saya juga agak lupa tuh peraturan MA atau SEMA atau apa gitu. Nanti teman-teman bisa cek ya untuk konversi dari KUHP lama ini rupiah-rupiahnya untuk yang diberlakukan saat ini yang dengan aturan apa. Seingat saya sih itu kelipatan 1.000 gitu. Nanti silahkan dicek. Nah, itu ya. Jadi memang kalau untuk pencurian ringan ini, itu yang dimaksud adalah pencurian biasa 362 dan pencurian dengan pemberatan 363 yang nomor 4 dan 5. Asalkan ini. Nah, asalkan ini terjadi situasinya seperti ini. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi syarat dia bisa disebut dengan pencurian ringan. Oke, kita lanjut ke 365, pencurian dengan kekerasan. Nah, itu adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud memudahkan terjadinya pencurian. Nah, atau agar barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Nah, di sini saya berikan info pemberatnya itu salah satunya ada di ayat berapa ini? Ayat 3 Pak, ayat 3 dan Ayat bentar. Ayat berapa nih? Ayat 3 benar. Ayat 3 dan ayat 4 teman-teman bisa cek. Itu pemberatnya ada yang luka berat dan matinya orang. Nah, kalau teman-teman ingat waktu saya menjelaskan tentang pasal berapa itu? Yang kejahatan terhadap nyawa, pasal 339. Saya kan waktu itu menjelaskan di video belajar saya yang sebelumnya, ketika menjelaskan 339 itu kan saya bandingkan dengan pasal 365 yang kemudian menyebabkan matinya orang. Nah, ini saya ulang lagi ya. Jadi perbedaannya apa sih 339 yang saya contohkan kejadian pencurian waktu itu menyebabkan matinya orang. Nah, bedanya kalau 339 itu kan kematiannya itu di 339 ya memang dikehendaki oleh si pelaku. Jadi memang dia bermaksud untuk memang melakukan pembunuhan itu. Yang sekaligus dia juga mencuri. Nah, jadi memang sebelum melakukan pencuriannya itu sebentar. Nah, jadi intinya gini, kalau 339 itu kan dia kematiannya itu memang dikehendaki oleh si pelaku. Nah, tapi kalau 365 yang ayat 3 yang pemberatnya ada kematian itu tadi, itu hanya sebagai sebab aja. Nah, kematiannya si orang itu, si korban, itu nggak dimaksud oleh si pelaku, tetapi hanya merupakan akibat yang tidak dikehendaki sama sekali oleh si pelaku. Nah, ini saya sedikit ulang ya, untuk yang penjelasan 365 ini, untuk yang menyebabkan ada pemberatnya matinya orang itu tadi. Itu yang membedakan kemudian dengan 339 ketika saya menjelaskan terkait dengan pembunuhan yang kemudian masih ada didahului tindak pidana
yang lain, seperti itu. Oke. Itu bisa teman-teman jadikan analisis pembedaan pasal lah di tugas terstruktur individunya nanti juga. Nah, analisis yang lain bisa juga nih. Nah, membandingkan pasal 365 ini dengan pasal pemerasan yang 368 tadi. Nah, jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang ternyata menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam. Nah, itu berarti masuk di pemerasan, pasal 368. Tetapi kalau ternyata yang punya barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dari si pelaku ternyata tidak menyerah, tidak memberikan barangnya, dia tetap mempertahankan barangnya. Nah, tetapi kemudian si pelaku tetap mengambil barangnya. Nah, itu bisa dimasukkan di pencurian dengan kekerasan. Bedanya di situ ya. Oke, semoga bisa dipahami lah ya. Kita lanjut ke yang pencurian dalam keluarga, pasal 367. Pada intinya, untuk memudahkan pemahaman aja ya, jadi ini 2 poin ini yang saya tuliskan. Yang pertama, suami dan istri tidak bercerai, maka itu tidak dapat dituntut hukuman. Tetapi kalau misalnya sudah bercerai, nah itu sanak atau keluarga orang tersebut, suami dan istri yang sudah cerai, sanak atau keluarga orang tersebut karena kawin, nah itu maka dapat dituntut jika ada pengaduan. Jadi kalau dalam keluarga ini ya walaupun sudah bercerai ternyata juga sudah bercerai itu ternyata bisa dituntut. Nah, tetapi toh pun ada tuntutan itu juga berdasarkan pengaduan. Nah, jadi 367 ini juga masuknya ke delik aduan. Oke, gitu ya. Oke, silahkan dipahami masing-masing perbedaannya pasal pencurian ini. Sebenarnya sih ada juga yang lain sih di pasal berapa nih? Oh enggak, sebenarnya 367 sampai 367 aja sih. Oke, kalau 366 ini oke, ya udah terkait dengan penjatuhan hukuman. Oke, teman-teman silahkan bedakan ya masing-masing ini pencurian biasa, pemberatan, ringan, dengan kekerasan, dan juga dalam keluarga. Beda-bedanya apa, teman-teman juga harus paham. Oke, itu aja. Nanti teman-teman silahkan melihat Q&A forum ya. Ada 5 pertanyaan di situ. Silahkan dijawab dengan waktu yang sudah saya tentukan di e-learning. Oke, referensi hari ini dari bukunya Profesor Andi Hamzah dan juga KUHP dengan penjelasannya R. Susilo. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Semoga bermanfaat dan dapat mengembangkan keilmuan teman-teman semuanya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!